Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Riki Andra Barita. Saya Rosana Syagian. Saya Yanti Febiola. Saya Anggurela Sarah Marcella. Saya Mikael Andrian. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang HAM di sekolah, lingkungan, dan keluarga. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita harus mengerti pengertian hak asasi manusia serta bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia: hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir, yang tidak dapat diganggu-gugat dan bersifat tetap. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus saling menghormati satu sama lain dengan tidak membedakan ras, agama, golongan, jabatan, ataupun status sosial. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, pemberian hukum cambuk. Hukum tersebut bisa dilakukan di negeri Serambi, Mekah, atau Aceh. Hukuman tersebut tidak melanggar HAM karena tidak menimbulkan cacat fisik terhadap si terhukum. Sedangkan sesuatu tindakan sendiri dapat dikatakan pelanggaran HAM apabila dilakukan kepada orang yang tidak bersalah. Yang kedua, pembunuhan. Pembunuhan merupakan pelanggaran HAM karena melanggar hak hidup seseorang dan juga melanggar UUD pasal 28, yaitu setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidupnya. Contoh kasus hak asasi manusia di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan. Pemahaman belum merata tentang HAM, baik di kalangan sipil maupun militer. Kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab, adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. A. Menurut pasal 1 ayat 6 nomor 39 tahun 1999, kasus HAM yang bersifat berat contohnya pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. B. Kasus HAM yang bersifat biasa contohnya pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, dan menghilangkan nyawa orang lain. Upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, pengeluaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengeluaran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pembentukan Komisi Nasional HAM Manusia dengan Kepres Nomor 50 Tahun 1993 serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Penanganan kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan pencegahan, maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkannya sikap dan perilaku jujur, saling menghormati, persaudaraan, dan menghindari dari berbagai kebiasaan melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lainnya. Perilaku yang mendukung upaya penegakan HAM. Pertama, mentaati aturan HAM. Kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat. Ketiga, melaporkan segala sesuatu melanggar HAM kepada pihak yang berwajib. Keempat, adanya badan perlindungan HAM. Dan terakhir, berpartisipasi dalam penegakan HAM. Sekian dari kelompok 2 hasil presentasi kami. Terima kasih.